Shalom jemaat, bertemu lagi dengan saya Victor. Dan saya Mingguang. Dan saya Pendeta Chandra Gunawan. Kali ini kita bertemu kembali di dalam Kompas Iman dengan topik negara dan agama. Oke. Nah, Coach Agun. Oke. Belakangan ini di Indonesia kan santer ya, ada keinginan dari sekelompok orang yang pengen membuat Indonesia menjadi sebuah negara agama. Iya, iya. Nah, ini menarik. Jadi memang ada kubu yang pengen sebuah negara itu negara agama, tapi ada yang pengen tetap agama itu di luar negara gitu. Iya, Nah, betul. kalau menurut dari pandangan Kristen sendiri, apakah memang Tuhan tuh berkehendak sebuah negara, kalau kita ngomong sekarang Indonesia gitu ya, menjadi sebuah negara Kristen gitu? Iya. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekaligus lumayan sulit begitu ya. Waktu kita berbicara mengenai negara Kristen atau negara dengan basis agama ya. Nah, apakah memang di dalam Alkitab ada semacam perintah dari Tuhan supaya kita itu membangun sebuah komunitas, sebuah negara dengan katakanlah identitas Kristen seperti itu. Ya, memang katanya konon seperti beberapa negara di Eropa mengklaim ataupun diklaim sebagai negara Kristen, begitu ya. Jadi mereka mengklaim ini negara Kristen. Nah, tapi kembali kepada pernyataan Alkitab, apakah di dalam Alkitab ada tuntutan supaya ada semacam negara dengan basis agama dan dengan basis dan identitas agama? Bangsa Israel begitu sebenarnya. Jadi bangsa Israel adalah negara dengan basis ataupun dengan identitas keyakinan agama, itu jelas. Nah, tetapi ketika kita membaca di dalam Perjanjian Baru gitu ya. Nah, maka dalam Perjanjian Baru ini kita melihat ada sesuatu yang berubah ya. Nah, jadi di dalam Perjanjian Baru itu kemudian diperlihatkan bahwa cara kerja Allah di dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya merupakan gambar saja, bayangan, ataupun kita juga bisa menyebutnya sebagai model awal yang digunakan untuk menolong umat Tuhan mengerti bentuk akhir yang Tuhan inginkan itu apa. Nah, jadi waktu dalam Perjanjian Baru misalnya Tuhan Yesus dia datang, dia mengingatkan murid-muridnya, mengingatkan pengikut-pengikutnya bahwa dia itu datang bukan membawa kerajaan yang bersifat politis. Nah, negara itu adalah sebuah institusi politis, gitu ya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus dia menolak untuk hadir dan menghadirkan institusi politis. Tapi dia mati salah satunya karena dituduh akan membawa sebuah gerakan politis. Maka dia dituduh oleh orang-orang di zamannya itu dengan tuduhan hendak menjadi kaisar. Begitu. Nah, tetapi Yesus sendiri dia menegaskan bahwa misinya itu bukanlah membangun kerajaan politis, tapi misinya adalah membangun kerajaan Allah. Nah, terminologinya menarik Pak Mingguang Victor ya. Jadi terminologi dalam bahasa Inggris yang digunakan itu bukan kingdom, tapi kingship. Kingship. Iya, ada perbedaan. Nah, kingdom itu memang itu politis jelas kalau kita bicara soal kingdom. Tapi kingship kita menerjemahkannya sebagai pemerintahan Allah. Nah, Allah memang ingin memerintah, tapi tidak secara politis, tapi memerintah melalui kehidupan manusia, gitu ya, yang dipersembahkan kepada Tuhan tentunya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah di dalam Alkitab ada semacam instruksi di mana kita harus membangun sebuah negara atau komunitas dengan dengan basis agama tertentu, gitu ya. Nah, maka jawabannya sepertinya tidak, gitu ya, sepertinya tidak. Jadi Alkitab memperlihatkan bahwa Allah mengkehendaki bahwa seluruh dunia kembali kepada tujuan penciptaannya, tapi Allah tidak menghadirkan sebuah model pemerintahan atau sebuah negara tertentu untuk menjadi representasi dari kerajaan Allah di sorga, kerajaan Allah di bumi maksud saya.
Ya, seperti itu kurang lebih. Iya. Jadi sebenarnya betul ada unsur-unsur kerajaannya, Iya. tapi dari perspektif yang berbeda ya, bukan Iya. kerajaan Allah itu ya, bukan kerajaan duniawi begitu ya. Iya, betul. Jadi yang dihadirkan itu bukanlah unsur, karena waktu kita berbicara soal kerajaan itu bicara soal teritori. Semua kerajaan itu ada teritorinya, ada di Asia, di Indonesia teritorinya ada gitu. Nah, kerajaan Allah itu teritorinya hati manusia gitu ya. Nah, maka di situ perbedaannya. Nah, maka kita mengatakan bahwa ada hal yang sama, yang paralel antara pemerintahan Allah dan pemerintahan dunia. Yang paralel itu apa? Yang paralel itu adalah sama seperti dalam sebuah pemerintahan ada kendali dari atas ke bawah, dari pemerintah kepada yang diperintah. Nah, tapi bedanya adalah bahwa di dalam pemerintahan Allah kendali itu bukanlah dari institusi tertentu, tapi pemerintahan itu adalah dari Allah kepada manusia, gitu. Pada hati melalui melalui firman Tuhan, melalui hati nurani manusia. Nah, Allah mengendalikan kehidupan manusia. Nah, itu kita menyebutnya sebagai pemerintahan Allah. Nah, kurang lebih demikian. Ya. Pak Chandra, di dalam perjanjian lama, katanya nih, menurut para pakar ya, katanya bangsa Israel itu memiliki model pemerintahan teokrasi. Iya. Nah, bagaimanakah kita memahami model pemerintahan seperti itu? Iya. Dan bukankah sebenarnya baik juga kan jika suatu pemerintahan itu pimpinannya langsung oleh Tuhan? Iya, betul. Nah, jadi memang tadi saya mengatakan dari awal bahwa bangsa Israel memang dibentuk Tuhan menjadi sebuah negara, ya, sebuah bangsa di mana mereka mengatur kehidupan mereka baik secara sosial dan politik. Nah, bentuk yang Tuhan inginkan adalah bahwa Allah itu menjadi raja atas kehidupan bangsa Israel. Nah, maka dibentuklah sebuah model pemerintahan atau pengelolaan masyarakat yang teokrasi. Allah itu menjadi pusatnya. Nah, jadi konsep teokrasi ini sebenarnya pada awalnya itu merupakan sebuah gambaran awal mengenai apa yang Tuhan kehendaki, bahwa segala sesuatu itu tunduk di bawah kehendak Tuhan, di bawah ketetapan Tuhan. Maka semua pemerintahan yang benar haruslah teokrasi, artinya tunduk kepada Allah. Nah, hanya memang yang menjadi persoalan adalah bahwa teokrasi ini kemudian bergeser sedikit demi sedikit dalam bangsa Israel, dari berpusatkan kepada Allah yang katakanlah yang menjadi penentu dari kehendak yang terbaik bagi bangsa umat Tuhan, kemudian menjadi pemerintahan yang bersifat kerajaan. Ya, nah maka waktu mungkin kita masih ingat ketika Tuhan berbicara kepada Samuel dia pusing 7 keliling karena bangsa Israel minta raja begitu kan. Akhirnya mereka meminta Saul menjadi raja. Lalu Tuhan bilang kepada bangsa Israel apa? Kamu nggak usah gundah gulana kepada Samuel itu. Yang mereka tolak bukan kamu, bukan Samuel, tapi yang mereka tolak adalah Tuhan. Nah, jadi waktu bangsa Israel dia meminta raja, nah dia mengganti dari pola yang seharusnya Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan bangsa Israel, bahkan seorang hakim-hakim, misalnya seorang nabi, seorang imam, siapapun yang Tuhan angkat sebagai pemimpin, dia harus selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, sekarang mereka nggak mau. Mereka maunya bahwa pemilik kita itu ingin seperti orang-orang yang lain, ada raja, berpusat kepada kekuasaan di tangan manusia. Nah, maka sejak waktu itulah maka kemudian bangsa Israel memiliki kerajaan, dan kita tahu kisahnya. Dengan mereka memiliki raja, raja itulah yang membawa bangsa Israel ke pemberontakan dan pembuangan begitu. Nah, jadi tadi saya mengatakan bahwa teokrasi adalah sebenarnya sebuah gagasan, Pak Mingguang, sebuah konsep yang Tuhan inginkan bahwa pemerintahan apapun yang ada di dunia ini itu sebenarnya harus tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Nah, itu sebenarnya konsep dasar teokrasi. Hanya
di dalam beberapa kelompok orang, teokrasi itu kemudian diartikan sebagai negara yang dibangun di atas dasar keyakinan agama. Gitu. Nah, itu seringkali disamakan dengan teokrasi. Nah, padahal konsep teokrasi yang paling awal yang Tuhan tanamkan itu bukan seperti itu. Bahwa semua pemerintahan dunia ini, mau bentuknya demokrasi, parlemen, dan lain-lainnya, itu harus tunduk kepada Allah. Nah, ini sebenarnya yang pernah dipopulerkan oleh seorang Perdana Menteri di Nederland, namanya adalah Abraham Kuyper. Nah, dia memimpin parlemen dan bagi dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita lebih tinggi daripada orang lain, semua di antara kita harus tunduk kepada Tuhan. Nah, jadi sistem pemerintahan yang dibangun oleh dia adalah parlementer, tetapi konsep dasar dari yang dia ingin lakukan adalah teokrasi, sebuah pemerintahan yang dibangun dengan sebuah komitmen untuk tunduk kepada hukum Tuhan. Nah, jadi tadi saya mengatakan kembali, teokrasi itu pada akhirnya bukan sebuah sistem pemerintahan dunia, tapi konsep yang sebenarnya mendasari bagaimana pemerintahan itu seharusnya. Ya, begitu kurang lebih Pak Mingkuang. Ya, Bapak Victor. Iya, itu secara konsep ya, Ko ya. Jadi kalau kita sekarang masuk ke secara realnya ya, itu kan seperti itu. Nah, sekarang secara realnya nih, ada lembaga pemerintahan, Ya, ada lembaga negara. ya, Nah, itu gimana hubungannya sebaiknya atau seperti apa? Jadi dulu pun teman saya pun yang sangat itu ya menganut teokrasi itu, akhirnya dia tuh malah jadi lebih pro ke kerajaan daripada ke demokrasi, karena demokrasi itu salah katanya. Jadi harusnya jadi konsep itu dia pakai untuk secara konkret tuh ada lembaga negara, ada lembaga pemerintahan. Si lembaga pemerintahan ini tunduk pada lembaga negara kata dia, karena menurut dia ya harusnya begitu. Karena harusnya kan dari satu komando gitu kan. Iya. Nah, kalau di Kristen sendiri pandangannya gimana terhadap dua hal konkret, konsep tadi terhadap dua hal konkret ini, lembaga agama apakah harus terpisah dari pemerintahan, ataukah lembaga negara itu di bawah pemerintahan atau di atasnya? Iya, memang ini menjadi perdebatan yang panjang, dan kalau kita belajar dalam pemikiran Kristen mengenai politik, ini memang menjadi sebuah perdebatan. Apakah memang seharusnya gereja, lembaga negara dengan lembaga keagamaan dipisah? Nah, karena kalau digabung itu bisa menjadi malapetaka. Gitu ya. Betul. Kenapa jadi malapetaka? Oleh karena kekuasaan bisa memanfaatkan lembaga agama, itu menjadi dahsyat sekali kerusakan yang bisa dilakukan. Atau lembaga agama memanfaatkan kekuasaan. Begitu. Jadi di negara-negara tertentu pemimpin yang sebenarnya itu bukanlah presiden, bukanlah perdana menteri, tapi ada tokoh agama tertentu. Nah, itu juga salah satu contoh bagaimana hubungan yang tidak tepat ini menjadi harus kita cermati dengan baik. Nah, tapi di sisi yang lain, kalau kita menganggap bahwa yang terbaik itu adalah yang terpisah, maka kita kemudian bertanya-tanya, bukankah seharusnya nilai-nilai iman Kristen, keagamaan itu mempengaruhi daripada kehidupan masyarakat secara umum, termasuk dalam bernegara. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, misalnya Daniel, Yusuf, mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam sistem negara, begitu ya. Nah, sehingga kita kembali bertanya, apakah lembaga agama dengan lembaga pemerintahan harus mana yang mengatur? Begitu ya. Nah, maka kalau saya melihat di dalam Alkitab, nah kalau saya melihat ada dua terminologi yang digunakan oleh Rasul Paulus waktu dia berbicara soal negara. Dia berkata bahwa negara itu adalah salah satu tangan Tuhan, tangan kanannya untuk menegakkan hukum, mengatur masyarakat. Nah, berarti waktu Rasul Paulus berbicara bahwa negara adalah salah satu tangan, nah, kita tentu mengasumsikan bahwa ini kan gambaran seperti manusia dua tangan, bukan gurita, tangannya banyak gitu ya. Nah, berarti kan satu tangan adalah negara, satu tangan adalah gereja. Begitu. Nah, jadi seperti tangan kanan dan tangan kiri. Nah, tangan kanan dan tangan kiri ini kan tidak bisa bercampur. Mereka punya tugas masing-masing, tapi mereka harus saling memperlengkapi. Nah, maka dalam pemahaman saya, hubungan antara negara dengan lembaga keagamaan itu adalah hubungan yang bersinggungan tapi tidak boleh bercampur.
Ya, artinya dua negara dan agama tidak bisa betul-betul tanpa ada hubungan, gitu ya. Maka itu akan menjadi negara yang sangat sekuler. Sekuler sekali. Begitu ya. Tapi kalau dicampur itu, maka bahaya sekali karena salah satu di antara keduanya akan saling memanfaatkan. Nah, maka yang terjadi adalah negara dengan keagamaan itu harus terpisah, artinya harus independen, tetapi harus bekerja sama. Seperti tangan kanan dan tangan kiri. Dua-duanya harus mengerjakan mandat Tuhan. Nah, maka kita belajar bahwa di dalam Alkitab sendiri, kita belajar bahwa gereja diminta oleh Tuhan itu untuk mendoakan pemerintah. Untuk mendukung pemerintah. Tuhan Yesus misalnya dia bayar pajak. Gitu ya. Nah, itu hal yang menunjukkan bahwa dia tidak anti pemerintahan. Gitu. Nah, sekarang persoalannya memang adalah bagaimana supaya misalnya saja hubungan agama dengan negara ini kan kadang-kadang tidak betul-betul harmonis. Kadang-kadang ada saling kekuatan yang saling mencoba mempengaruhi. Ya, itu dalam realitanya begitu. Jadi ada kalanya agama mencoba menggunakan kekuatan negara, dan ada kalanya orang-orang tertentu di dalam partai politik misalnya menggunakan kekuatan agama. Nah, maka yang harus dilakukan adalah apa? Nah, istilahnya Bang Napi, waspadalah gitu. Itu harus dilakukan. Kenapa? Karena dalam keberdosaan, orang dalam politik berdosa, orang dalam gereja pun bisa berdosa. Begitu, mencoba menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan. Itu bisa terjadi baik dalam ranah agama ataupun ranah dalam dalam pemerintahan. Nah, tapi kalau orang punya panggilan untuk terjun dalam bidang politik misalnya, nah dia harus terjun di sana, itu panggilan dia. Seperti Daniel, seperti Yusuf misalnya. Nah, itu terjun aja di sana. Tapi dia harus membatasi diri. Untuk apa? Untuk tidak memanfaatkan gereja. Begitu. Karena kalau dia memanfaatkan gereja, nah maka dia mencampur. Gitu ya, dua hal yang sebenarnya harus kita betul-betul sangat hati-hati. Ya, begitu kurang lebih ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Iya. Sebenarnya ada kaitan juga dengan pembahasan terakhir, tapi kita pertegas saja. Jadi sebenarnya bagaimana nih baiknya sikap orang Kristen? Karena kan ada juga sikap orang Kristen yang aktif maupun pasif terhadap pemerintahan yang ada di dunia. Iya. Jadi yang baiknya harusnya bagaimana nih? Iya, betul. Memang yang pasif, beberapa kelompok orang ada yang percaya itu bahwa dunia ini korup, dunia ini jahat. Ya, kalau orang Kristen terjun dalam dunia politik tercemar, begitu ya. Kalau orang Kristen misalnya ikutan di dalam gerakan-gerakan sosial, dia menjadi duniawi, menjadi sekuler dan sebagainya, sehingga sebagian orang kemudian mencoba untuk menjauhkan diri dari kaitannya dengan segala hal yang dia anggap mencemarkan. Ya, bahkan saya mendengar ada kelompok orang tertentu, tentu bukan di sini, dia misalnya saja tidak mau ikut di dalam pemilihan umum. Ya, dia nggak mau. Bagi dia semua orang yang akan jadi duduk dalam partai politik semuanya adalah orang berdosa. Sama saja dengan saya memilih orang berdosa. Maka dia nggak menggunakan haknya tuh. Beda orang-orang tertentu, kelompok tertentu bahkan anti dengan semua program yang ada di dalam pemerintahan. Nah, saya kira itu terjadi karena konsep yang salah terhadap pemerintahan. Nah, jadi pemerintahan itu bisa jahat, bisa. Ya, kita nggak memungkiri itu kalau kita membaca kisah mengenai pemerintahan Nazi misalnya di Jerman, gitu ya, ketika Perang Dunia itu. Nah, kita melihat bahwa memang pemerintahan tertentu bisa melakukan hal yang salah, yang jahat, begitu. Dan kita nggak memungkiri itu. Bahkan kita juga harus mengakui dengan lapang dada bahwa pemerintahan yang ada tidak ada yang sempurna. Ya, nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah kalau pemerintahan yang ada di dunia ini penuh dengan kelemahan, keterbatasan, apakah itu berarti bahwa orang-orang Kristen boleh mengabaikan pemerintahan? Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada orang yang baik duduk di dalam pemerintahan, yang duduk siapa? Orang jahat gitu ya. Jadi semakin jahatlah kemudian sebuah pemerintahan. Nah, maka kehadiran orang-orang baik di dalam pemerintahan itu penting. Nah, jadi tapi menurut
Pak Mingguang, kira-kira apakah yang dimaksudkan dengan orang baik itu harus selalu orang Kristen yang duduk di dalam pemerintahan? Atau sebenarnya orang baik itu bisa juga orang-orang di luar Kristen misalnya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya sih setiap orang yang dibilang kategori baik itu pasti juga adalah orang yang juga dipilih oleh Tuhan ya, yang mengatur pemerintahan yang ada. Jadi kalau menurut saya sih ya bisa-bisa aja, karena kita percaya tidak ada satupun yang terjadi tanpa ada karya tangan Tuhan di balik itu. Dan Tuhan pun pasti mengangkat orang baik itu. Betul. Betul. Ya betul yang dikatakan Pak Mingguang tadi, bahwa yang tadi saya menyebut orang baik di situ dalam pengertian bahwa ini menunjuk kepada orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi memang dalam anugerah Tuhan yang umum, Tuhan memberikan kepada orang-orang tertentu tuh kapasitas untuk menjadi pemimpin yang baik, walaupun dia bukan seorang Kristen. Nah, orang-orang seperti ini ya tentu karena Tuhan memanggil dia, memperlengkapi dia, menganugerahi dia kapasitas sebagai pemimpin, bukan untuk membawa orang kepada keselamatan tentu, tapi untuk menata supaya dunia ini menjadi lebih teratur, lebih baik, lebih sejahtera. Nah, orang-orang seperti itu patut kita dukung, begitu. Nah, jadi kita memang di dalam di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, nah kita perlu secara aktif membangun kebaikan bersama. Nah, itu yang dibilang dalam kitab Yeremia, kemanapun engkau kubuang, kutempatkan, maksudnya bangsa Israel, maka usahakanlah yang terbaik untuk kota di mana Tuhan tempatkan di situ. Nah, itu berarti orang-orang Kristen nggak bisa pasif, harus aktif. Tapi jangan juga overaktif, gitu ya. Overaktif. Artinya overaktif yang saya maksudkan tuh begini. Ada orang Kristen tertentu sangat concern dengan masyarakat, dengan dengan politik, gitu ya. Bangun ngomong politik, di siang politik. Semua hidupnya tentang politik. Sementara dia mengabaikan tugas yang lain yang Tuhan percayakan dalam hidup dia, keluarga, gereja, dan seterusnya. Nah, maka kita nggak boleh menjadi orang Kristen yang kehidupannya tidak balance, ya, kehidupannya yang parsial, fragmented, begitu ya, hanya di satu area politik saja misalnya. Nah, maka orang-orang percaya yang bijaksana, saya rasa orang-orang percaya yang tahu betul proporsinya, ya, dia walaupun dia seorang politikus Kristen yang baik misalnya, tapi dia tidak pernah mengabaikan gereja. Dia hadir di gereja. Walaupun dia juga harus menjaga diri supaya kepentingan politik itu tidak dia bawa ke gereja, begitu. Nah, jadi memang ngomong soal kaitan negara dan gereja ini sesuatu yang kompleks, begitu ya. Tapi orang Kristen punya panggilan untuk bersama-sama dengan negara melakukan kehendak Tuhan. Begitu kurang lebih Pak Mingguang dengan Pak Victor. Terima kasih Pak Chandra. Dengan demikian penjelasan Pak Chandra untuk pertanyaan terakhir, bahwa orang Kristen harusnya ikut aktif terutama di dalam membangun kebaikan bersama demi negara kita yang tercinta, akan sekaligus menutup perjumpaan Kompas Iman kita pada kali ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti Kompas Iman selanjutnya dengan topik-topik yang menarik lain tentunya. Dan tentu saja jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami. Terima kasih. Bye. Bye.